Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fidel Saprino Pratama dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat provinsi. Dan soal-soal ini merupakan soal simulasi, menurut saya sendiri ya, soal simulasi yang akan dilaksanakan pada tahun ini, yaitu soal simulasi Olimpiade Fisika tingkat provinsi. Oke, kita lanjut untuk soal yang pertama. Benda bermasa M1 yaitu 0,5 kg bergerak dengan kecepatan V1, ini adalah arah vektor ya. Kalau misalkan ada tanda gini sama dengan 2i, i artinya posisinya mendatar atau posisi di X, dikurangi dengan J. Dan J nya ini adalah 1 karena koefisiennya kan 1, jadi nggak dituliskan seperti itu. Meter per second. Dan menumbuk benda lain bermasa M2 sama dengan 0,3 kg. Oh, berarti materi ini katanya kan saling bertumbuk karena kan menumbuk benda lain. Otomatis ini berkaitan dengan materi tumbukan dong, momentum. Nah, itu. Yang sedang bergerak dengan kecepatan V2 dan ada atasnya itu adalah arah vektornya. Akibat tumbukan tersebut, benda M2 mengalami perubahan kecepatan yang dinyatakan dengan delta V sama dengan 3i kurang 2j meter per second. Jika tumbukan antara M1 dan M2 terjadi sangat singkat dalam interval dalam waktu 0,001 second, maka gaya arah vertikal komponen arah J, berarti kecepatannya ini yang J saja yang kita pakai nanti untuk pembahasannya, yang dialami benda M1 pada saat bertumbukan dengan M2 adalah titik-titik Newton. Berapa gaya yang ditimbulkan, yang diberikan, berapa Newton, itu yang ditanyakan pada arah vertikal, yaitu komponen arah J seperti itu, atau arah yang ke atas yaitu arah vertikal. Oke, untuk pembahasan kali ini kita sudah tahu secara umum untuk rumus momentum, delta P atau perubahan momentum itu sama dengan gaya dikalikan perubahan waktu atau delta waktu. Oke, dan di sini tinggal kita pilih-pilih saja yang dimana kita pakainya itu kan karena kan yang diminta tuh pada di benda 2 yang arahnya ke atas, maka yang kita pakai itu M2 masa 2 nya ini dikalikan dengan delta V. Kenapa bisa ada delta V? Nah, itu dikarenakan ada perubahan momentum yang artinya delta P itu atau P sendiri, nilai P sendiri itu adalah M kali V, itu adalah momentum seperti itu. Maka di sini yang dipakai adalah M2 delta V. Kenapa ada deltanya? Karena delta momentum. Perubahan momentum, perubahan kecepatan, masanya tidak berubah, maka masanya itu tetap. Yang berubahnya itu adalah kecepatannya, makanya ada yang namanya perubahan momentum. Tapi masanya tidak. Masanya itu mau dimanapun kecuali pada saat tabrakan terbelah menjadi 2 itu baru berubah masanya. Tapi karena bendanya ini tetap sama, maka tidak ada yang namanya delta M. Yang ada tuh M saja seperti itu. Oke, itu sama dengan F2Y. Gaya benda kedua di arah vertikal dikalikan perubahan waktu. Oke. Nah, tinggal di sini tinggal kita masukin nilai-nilainya. Karena kan yang kita carinya itu arah komponen arah J atau arah vertikal di posisi M2 atau posisi benda yang kedua. Gaya yang di benda berdua yang kedua diberi berapa gaya sehingga bisa naik ke atas seperti itu. Maka M2 sendiri itu adalah 0,3 kg. Dikalikan delta V-nya tadi, masih ingat tadi delta V-nya berapa? 3i dikurangi 2j. Maka min 2j yang kita pakai karena kan minus dikurangi tadi. Nah, maka 0,3 dikalikan negatif 2 itu sama dengan F2Y dikalikan 0,0001 second. Itu adalah delta T-nya. Maka di sini tinggal kita olah saja
0,3 dikalikan min 2 itu adalah negatif 0,6. Dari kan dibagi 0,01 itu kan karena dipindahin F2Y 0,001 dipindahkan ke ruas, karena setelah itu dibalik, maka nilainya adalah F2Y sama dengan min 0,6 per 0,001 second. Itu dibagi, dan minusnya kenapa bisa di tengah, karena kan yang minus tuh hanya di posisi sebelah kiri, kanannya kagak atau tidak. Nah, maka negatif lah nilainya seperti itu. Oke, dan hasilnya itu misalkan 0,6 dibagi 0,001. Bisa juga kita kalikan dua-duanya, kalikan 1000. Nah, satunya 600, satunya 1. 600 bagi 1. Atau soal kita kalikan 1000. Nah, maka nilainya adalah min 600 Newton. Masih ingat, untuk arah Newton sendiri, minus itu artinya bisa juga arahnya ke kiri. Anggapan kalau negatif itu sih biasa sih ke kiri. Cuman kalau di sini masih belum tahu mau ke kiri atau kanan. Tapi sama aja sih sebenarnya. Tapi intinya itu gayanya itu adalah 600 Newton. Oke. Sekarang kita lanjut soal yang kedua. Grafik kecepatan terhadap waktu untuk partikel yang bergerak sepanjang sumbu X. Berarti bergerak secara mendatar. Terlihat pas seperti pada gambar di samping. Percepatan rata-rata partikel tersebut antara 5 second sehingga 25 second. Kita lihat gambarnya dulu. Nah, di sini gambarnya di titik A, yang dimana untuk waktunya 5 second. Untuk kecepatannya sendiri adalah 5 meter per second. Oke, karena kan ini 0. Ini 0 nih. Oke, sini 0, berarti sini 5 dong, karena 10 bagi 2 berarti 5 di sini. Nah, berarti sini 15, 20, 25, 30. Maka di sini posisinya itu adalah 5 meter per second. Dan juga waktunya itu adalah 5 second. Dan misalkan di posisi titik B di sini. Oke, 15 detik dan 15 meter per second. Dan juga di titik C di sebelah sini. Di bagian posisi ini 30, 25. Oke. Jadi dari 5 second sampai ke 25 sini ya, titik C ya, bukan di sini tadi. Oke, maaf. Berarti sini 15 detik, dan di sini 25 detik, di sininya 15 meter per second. Oke, seperti itu lebih tepatnya yang tadi ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasannya, yang dimana kita sudah tahu untuk percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Masih ingat untuk posisi sendiri? Masih ingat untuk satuannya lah. Satuan dari percepatannya. Satuan percepatan meter per second kuadrat. Second kuadrat itu artinya waktu yang dikuadrat. Per berarti kan dibagi. Berarti ada suatu kecepatan yang dibagi maka menghasilkan percepatan. Maka ini logis ini. Jadi percepatan kenapa bisa meter per second kuadrat satuannya? Itu dikarenakan kecepatan yang dibagi waktu, 2 kali waktu. Nah, dari posisi dibagi waktu dapatnya kecepatan, setelah itu dibagi waktu lagi dapatnya percepatan. Seperti itu. Oke, di sini kita sudah tahu untuk kecepatan rata-ratanya untuk kedua titik. Nah, yang dimana untuk yang awalnya kecepatan yang paling terakhir itu ada 15 meter per second dikurangi 5 meter per second kecepatan yang awal. Dan untuk waktunya itu sendiri 25 detik yang tadi itu yang kita bahas, dan paling awal tadi adalah 5 detik. Maka di sini tinggal dikurangi, tinggal 15 kurang 5 adalah 10, 25 kurang 5 adalah 20. Maka nilainya adalah 0,5 meter per second. Nah, itu. Nah, bisa kita lihat di sini untuk pembahasannya, yang dimana sini ketika ditarik garis, sini detik kelima kecepatan di 5 meter per second. Nah, ini titik A. Titik B di sini 15 ke 15. Tapi sini titik pakai yang dicari itu adalah kecepatan rata-rata dari awal sampai akhir. Dan akhirnya itu adalah 25 second ke
15 meter per second. Ini adalah kecepatan, ini adalah waktunya. Seperti itu. Jadi untuk percepatan rata-ratanya sudah kita jawab, yaitu nilainya 0,5 meter per second. Ingat, ketika ada tanda di atas, kok misalkan ada tanda panah, itu adalah arah vektor. Tetapi ini beda, kok misal ada garisnya aja tapi nggak ada tanda panahnya, itu artinya rata-rata. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut soal yang nomor 3. Benda A dan benda B bergerak sepanjang suatu lintasan lurus. Posisi benda A pada saat T dinyatakan oleh fungsi xt sama dengan T tambah 2 T dikalikan T min 5 dikalikan T tambah 7 meter. Kecepatan benda B diberikan oleh fungsi Vt sama dengan negatif 5 tambah 44 T meter per second. Posisi benda A ketika percepatannya sama dengan percepatan benda B adalah dx sama dengan titik meter. Itu yang ditanyakan. Posisi benda A dan ketika percepatannya itu sama dengan percepatan benda B. Dx berapa meter? Posisi yang ditanyakan. Dan ini menurut saya soalnya ini mirip dengan materi kinematika. Kinematika benda partikel, benda yang bergerak di suatu lintasan lurus. Ini bukan GLBB ya, tapi GLBB juga termasuk di kinematika. Tapi kinematika yang artinya itu adalah integral dan turunan, kalkulus. Nah, ini yang kita pakai untuk bahas soal yang ini. Oke, kita lanjut untuk pembahasannya. Di mana untuk pertama-tama kita cari tahu apa yang diketahui. Yang pertama, xt sama dengan T tambah 2 dikalikan T min 5 dikalikan T tambah 7. Dan semuanya kita kalikan dulu. T kalikan T kalikan T. T pangkat 3. Dan juga dikalikannya itu, kalau misalkan nggak bisa secara langsung, pelan-pelan saja. Dari T tambah 2 dikalikan T min 5 dikalikan dulu, itu T kuadrat. Nah, setelah itu T min 5 2T dan 10. Maka T min 5 tambah 2 itu adalah T min 3. Berarti T kuadrat tambah min T min 2T, karena kan min 3T dikurangi 10. Nah, pelan-pelan jadinya. Habis itu dikalikan lagi T tambah 7. Maka hasil akhirnya itu adalah T pangkat 3 tambah 7T kuadrat min 3T kuadrat min 21T min 10T min 70. Ini yang masih secara acak, di mana nilai ini diperoleh dari T kuadrat dikurangi min 3T dikurangi 10 dikalikan T tambah 7. Maka nilainya adalah T pangkat 3 tambah 7T kuadrat min 3T kuadrat min 21T min 10T min 70. Maka setelah kita mencocokkan yang sama, nilainya hasil akhirnya itu adalah T pangkat 3, 7 kurang 3 itu adalah 4T kuadrat, min 21 tambah min 10, utang tambah utang, makin banyak loh utangnya. Maka min 21 dikurangi 10, nilainya adalah 31T dikurangi 70. Maka hasilnya adalah T pangkat 3 tambah 4T kuadrat min 31T min 70. Vt yang kita sudah itu kita tahu kenapa bisa dapat Vt. Kenapa kita bisa tahu ada kecepatan? Dikarenakan turunan dari posisi adalah nilai dari kecepatan. Maka ketika diturunkan, pangkatnya ini dikalikan koefisien 3 kali 1 3 dan pangkatnya ini dikurangi 1, maka 3T kuadrat ditambah 2 kali 4 8, 2 kurang 1 1, 8T min 1-nya nggak perlu kita tulis, dan 31T. T ini sisa 0 pangkatnya 1 kali 31 tetap 31. T pangkat 0, apapun yang dipangkatkan dengan 0 maka nilainya adalah 1. 31 kali 1 31. Dan satu lagi, ketika suatu konstanta diturunkan, nilainya itu adalah kosong atau 0, tidak memiliki nilai, maka min 70 tidak ada nilai, seperti itu.
Oke, kita lanjut. Untuk percepatan sendiri kita sudah tahu untuk dapat dari mana karena sering sudah dibahas untuk sebelumnya di video sebelumnya, yaitu 4 video pertama ada juga materinya. Diturunkan lagi, maka 2 kali 3 adalah 6, pangkatnya hilang, jadi 2 kurang 1, jadi tetap tinggal T, 6T tambah 8. 8T diturunkan, maka sama kayak tadi, T pangkat 0 dan 8 ke 1, 8. Nah, itu 8 ke 1 lagi, sama dengan 8. Dan konstanta ketika diturunkan, nilainya adalah kosong atau tidak memiliki nilai. Oke. Dan juga di sini sudah diketahui untuk VT sendiri adalah min 5 tambah 44 T meter per second. Maka untuk ini untuk turunan dari kecepatan sendiri itu adalah 44 saja. Kenapa min 5 adalah konstanta? Plus 44 T masih ada pangkat 1. Maka ketika diturunkan nilainya adalah 44 seperti tadi T pangkat 01. 44 ke 1, 44 ke 1 lagi, yaitu 44 percepatannya. Dan di sini kita samakan karena kan diminta posisi ketika AA sama dengan AB. Percepatan A dan percepatan B itu sama, baru bisa kita cari posisinya. Dan kita cari waktu, ketika sudah mencari waktu, dapat waktunya kita masukkan ke nilai per posisi yang awal tadi. Oke, di sini kita sudah tahu untuk percepatan yang di A itu adalah 6T tambah 8, sama dengan di percepatan di benda B itu adalah 44. Maka nilainya itu adalah 6T 44, 8 dipindahkan ke ruas kanan, nilainya adalah minus 44 dikurangi 8 adalah 36. 6T sama dengan 36. 36 bisa juga kita ubah jadi 6 kali 6, 3 coret 66. Maka T sama dengan 6 second. Nah, kita sudah dapat waktunya, tinggal kita masukkan ke nilai posisinya. Nah, maka XT itu sama dengan 6 tambah 2, karena kan T-nya adalah 6. Maka 6 tambah 2, T dikurangi 5, T dikurangi atau ditambah 7. Bukan atau ya, tapi ditambah 7. Tapi di sini kita ubah nilainya dengan 6 seperti itu. Maka 6 tambah 2 adalah 8, 6 kurang 5 adalah 1, 6 tambah 7 adalah 13. Dan hasil akhirnya adalah 104 meter. 8 kali 1, 8, 8 kali 13 adalah 104 meter. Oke, jadi soal nomor 3 ini ditanyakan posisinya. Dan kita sudah menjawab posisinya adalah 104 meter. Oke, sekian dari pembahasan soal olimpiade fisika, lebih tepatnya soal simulasi yang mungkin saja keluar, tapi semoga saja keluar ya. Dan juga harapannya semoga kita sama-sama bisa lolos di tingkat provinsi ini. Dan juga saya sebagai siswa, saya juga mengikuti dan hanya memberi atau men-sharing yang saya tahu, yang akan saya bagikan. Oke, sekian dan terima kasih. Semangat semuanya. Bye-bye.